Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi. Puji Tuhan, hari ini kita bisa bertemu kembali di dalam konten Indah Bersamamu dari YouTube channel saya, JVS Chandra Channel. Nah Bapak Ibu Saudara, saya berdoa lewat konten ini setiap kita boleh semakin dimotivasi oleh Tuhan, setiap kita boleh semakin dikuatkan, bahkan setiap kita boleh dibawa lebih dekat dengan Tuhan dan mengerti apa yang menjadi keinginan dan rancangan Tuhan atas hidup kita. Nah Bapak Ibu Saudara, saya percaya bahwa dalam hidup ini memang seringkali tidak semudah yang kita bayangkan, tidak seperti apa yang mungkin kita harapkan Bapak Ibu Saudara, sehingga ada banyak orang yang seringkali putus asa menjalani kehidupan ini oleh karena apa yang terjadi dan apa yang mereka alami dalam kehidupan mereka, sehingga kita seringkali mendengar ada nasihat atau itu khotbah, apakah itu pujian ataukah apa, yang berkata bahwa kita tidak boleh menyerah. Nah, di dalam konten saya kali ini Bapak Ibu Saudara, saya mau membuat sebuah pernyataan yang rada kontradiksi Bapak Ibu Saudara. Karena tema saya kali ini, ada saatnya menyerah. Bukankah selalu kita dikatakan nggak boleh nyerah Bapak Ibu Saudara ya? Tetapi di dalam perenungan singkat kita pada kesempatan ini, saya mau katakan bahwa ada saatnya dalam hidup ini kita menyerah. Bapak Ibu Saudara, tentunya konteks ini adalah berdasarkan satu hal, yaitu kita tidak pernah boleh menyerah kepada keadaan. Tetapi satu hal yang kita harus, yaitu menyerah kepada kehendak Tuhan. Nah, kali ini biarlah lewat konten ini kita boleh semakin dimotivasi oleh Tuhan dan dibuat mengerti oleh karena hikmat yang daripada Tuhan, untuk kita boleh memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan atas hidup kita. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, sebelum kita masuk lebih lanjut ke dalam renungan singkat ini, saya mau mengajak kita semua tentunya untuk berdoa bersama-sama. Mari kita satukan hati. Bapa yang sangat amat baik, Bapa yang senantiasa memelihara hidup kami begitu sempurna. Terima kasih Tuhan untuk segala sesuatu yang boleh kami rasakan sampai hari ini. Apapun yang kami rasakan, baik itu yang rasanya baik maupun yang rasanya mungkin kurang baik atau sama sekali tidak baik. Karena kami tahu bahwa segala sesuatu dalam hidup kami ini terjadi adalah bagian dari rencana-Mu dalam hidup kami. Itu sebabnya Bapa, sadarkan kepada setiap kami kebenaran ini, bahwa segala sesuatu yang ada dalam kehidupan kami ini adalah milik kepunyaan-Mu yang Engkau percayakan bagi kami. Itu sebabnya jangan biarkan kami memegangnya terlalu erat, sehingga sulit bagi kami untuk melepaskannya ketika Engkau meminta kami untuk melepaskan semua itu. Bantu setiap kami Bapa, untuk kami boleh selalu menyerah hanya kepada-Mu Tuhan, namun tidak akan pernah menyerah kepada situasi dan keadaan yang ada di sekitar kami hari ini. Roh Kudus, tuntun kami di dalam renungan singkat ini, supaya dalam waktu yang singkat ini kami boleh mendapatkan sebanyak-banyaknya hikmat, pengertian, kekuatan, dan motivasi yang baru dalam menjalani kehidupan kami ini. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, seperti biasa, sebelum saya masuk ke dalam renungan singkat pada kesempatan ini, saya mau mengajak kita sama-sama untuk menaikkan sebuah pujian terlebih dahulu yang terambil dari salah satu CD saya, Tuhan Tak Pernah Tinggal Diam. Meskipun tak terlihat oleh mata
Kau bekerja tepat waktumu, sekalipun kelihatan mustahil bagiku, semuanya mungkin di tanganmu. Sama-sama kita katakan, meskipun tak terlihat oleh mataku, kau bekerja tepat waktumu. Sekalipun kelihatan mustahil bagiku, semuanya mungkin di tanganmu. Kau Tuhan tak akan pernah diam melihat perkara di hidupku. Kaulah yang membuat hatiku tenang hadapi segala persoalan. Kau Tuhan tak pernah tinggal diam melihat perkara di hidupku. Kaulah yang membuat hatiku tenang hadapi segala persoalan. Kalau kita menyadari kebenaran ini, Bapak Ibu Saudara, bahwa sesungguhnya di belakang kita Tuhan tidak pernah berhenti bekerja untuk menyelesaikan, menggenapi setiap rencana dan janjinya atas hidup setiap kita. Mungkin hari ini kita merasa sepertinya Tuhan itu sedang tidak berbuat apa-apa. Percayalah sekali lagi Bapak Ibu Saudara, bahwa di belakang kita sesungguhnya Tuhan tidak pernah berhenti berkarya atas hidup kita. Terlebih lagi ketika Dia melihat segala pergumulan kita. Sebab Dia berjanji Dia tidak akan pernah membiarkan kita bergumul sendirian. Sehingga semua ini membuat kita boleh tinggal tenang ketika kita harus menghadapi setiap persoalan, masalah yang ada dalam hidup kita. Sebab Tuhan itu adalah Tuhan yang berkuasa mengatasi segalanya. Dan tidak ada perkara yang mustahil bagi Dia. Semuanya mungkin di tangannya. Mari sekali lagi sama-sama di hadapan Tuhan kita mau katakan, meskipun tak terlihat oleh mataku, Kau bekerja tepat waktumu. Sekalipun kelihatan mustahil bagiku, semuanya mungkin di tanganmu. Sekali lagi sama-sama dengan iman, meskipun tak terlihat oleh mataku, Kau bekerja tepat waktumu. Sekalipun kelihatan mustahil bagiku, semuanya mungkin di tanganmu. Kau Tuhan tak pernah tinggal diam melihat perkara di hidupku. Kaulah yang membuat hatiku tenang
persoalan. Kau Tuhan tak pernah tinggal diam, melihat perkara di hidupku. Kaulah yang membuat hatiku tenang, hadapi segala persoalan. Mari kita membuka firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, yang akan memberikan pencerahan bagi setiap kita pada kesempatan ini. Terambil dari kitab Yeremia 27. Kitab Yeremia 27 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7 saja kita baca. Nanti selebihnya sampai ayat yang ke-22 Bapak Ibu Saudara bisa baca sendiri sambil merenungkan kembali kebenaran firman Tuhan ini. Judul dari perikop ini adalah disuruh untuk memikul kuk Babel. Pada permulaan pemerintahan Zedekia, anak Yosia, Raja Yehuda, datanglah firman ini dari Tuhan kepada Yeremia. Beginilah firman Tuhan kepadaku, buatlah tali pengikat dan gandar, lalu pasangkanlah itu pada tengkukmu. Kemudian kirimlah pesan kepada Raja Edom, kepada Raja Moab, kepada Raja Bani Amon, kepada Raja Tirus, dan kepada Raja Sidon, dengan perantaraan utusan-utusan yang telah datang ke Yerusalem menghadap Zedekia, Raja Yehuda. Perintahkanlah mereka mengatakan kepada tuan-tuan mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Beginilah harus kamu katakan kepada tuan-tuanmu, akulah yang menjadikan bumi, manusia, dan hewan yang ada di atas muka bumi dengan kekuatanku yang besar dan dengan lenganku yang terentang, dan aku memberikannya kepada orang yang benar di mataku. Dan sekarang aku menyerahkan segala negeri ini ke dalam tangan hambaku, yakni Nebukadnezar, Raja Babel. Juga binatang di padang telah kuserahkan supaya tunduk kepadanya. Ayat yang ke-7, segala bangsa akan takluk kepadanya, dan kepada anaknya dan kepada cucunya, sampai saatnya juga tiba bagi negerinya sendiri. Maka banyak bangsa dan raja-raja yang besar akan menaklukkannya. Bapak Ibu Saudara, saya mau mengulang sekali lagi ayat yang kedua tadi. Bapak Ibu Saudara, dikatakan apa di dalam Yeremia 27 ayat yang kedua? Beginilah firman Tuhan kepadaku, buatlah tali pengikat dan gandar, lalu pasangkanlah itu pada tengkukmu. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, suatu kali saya pernah membaca tentang sebuah kejadian di mana seorang pemuda yang bernama Yos terpaksa harus memukul tengkuk temannya hingga temannya itu pingsan. Mengapa ia melakukan hal itu kepada temannya sendiri? Ia terpaksa melakukan hal itu karena temannya itu terus meronta dan menyulitkan saat ia hendak ditolong dalam sebuah evakuasi di laut. Ketika Yos memukul tengkuk temannya itu dan membuatnya dia menjadi tidak berdaya, barulah Yos dapat merangkul
leher temannya itu dan berenang untuk membawanya ke pantai. Bacaan kita pada saat ini, Bapak Ibu Saudara, secara mencengangkan menceritakan bahwa ada saat kita untuk menyerah. Mengapa begitu mencenangkan? Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, bukankah selama ini kita selalu mendengar kata bahwa kita tidak pernah boleh menyerah? Namun sekali lagi Bapak Ibu Saudara, apa yang kita baca saat ini justru mengajak kita bahwa ada saatnya dalam hidup ini di mana kita harus menyerah. Mengapa menyerah? Untuk menaklukkan diri kepada orang yang mungkin bukan sahabat kita, Bapak Ibu Saudara, bahkan merupakan musuh yang akan mengambil hak kita. Namun tentunya Bapak Ibu Saudara, sepanjang hal itu dikehendaki Tuhan. Gandar kayu di tengkuk Yeremia adalah gambarannya. Yeremia diminta untuk memberitahu raja-raja tetangga bahwa seluruh negeri telah diserahkan ke tangan Nebukadnezar, Raja Babel. Dan mereka harus takluk kepadanya agar tidak mati oleh pedang, kelaparan, penyakit, dan sebagainya. Peringatan ini pun berlaku bagi Yehuda yang saat itu diperintah oleh Raja Zedekia. Sungguh ini adalah sebuah perintah yang sangat sulit dan sangat tidak menyenangkan untuk dilakukan, terutama oleh bangsa yang tegar tengkuk ini, Bapak Ibu Saudara. Bukankah begitu juga halnya dengan yang terjadi dalam kehidupan setiap kita? Mungkin ada saat di mana kita mengajukan banyak pertanyaan. Mengapa Tuhan menaruh kita di dalam posisi atau kejadian di mana kita sama sekali tidak berdaya? Mengapa Tuhan seakan-akan melukai hati dan keinginan setiap kita? Mengapa Tuhan seakan membiarkan kita begitu terpuruk dan tidak membiarkan kita bangkit? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama belajar dari kisah yang tadi saya sampaikan itu, tentang Yos yang mengevakuasi temannya di laut, bahwa ada saatnya ketidakberdayaan itu justru membantu proses di mana kita diselamatkan dari mara bahaya yang lebih besar lagi. Namun sayangnya Bapak Ibu Saudara, dalam melanjutkan bacaan ini, kerajaan Yehuda justru tidak mau menyerah. Hingga akhirnya berakhir dengan tragis di ujung pedang dan pembuangan di Babel. Saat ini Bapak Ibu Saudara, mungkin setiap kita sedang diizinkan Tuhan untuk berada dalam kesesakan dan ketidakberdayaan. Namun percayalah, keadaan ini Tuhan izinkan bukan berarti Tuhan juga sedang tanpa daya. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, saya tekankan, kalaupun suatu saat kita mengalami sepertinya Tuhan mengizinkan kita berada dalam keadaan yang berbahaya,
sehingga kita tidak berdaya. Bukan berarti Tuhan juga sedang tanpa daya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, jika kita meyakini segala sesuatu tetap berada di dalam kendali dan kuasa Tuhan, maka kita juga harus selalu belajar untuk menyerah kepada kehendak Tuhan tanpa takut dan tanpa ragu sedikitpun. Tuhan tidak sedang tinggal diam, di mana saat Dia meminta kita untuk menyerah. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, dalam hidup ini satu yang kita tidak pernah boleh, yaitu menyerah kepada keadaan. Tetapi satu yang kita harus, menyerah kepada kehendak Tuhan. Sebab Dia tahu lebih baik daripada setiap kita. Mungkin hari ini kita belum bisa melihat apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam kehidupan kita. Namun sekali lagi percayalah, Tuhan sedang bekerja tepat pada waktunya. Dia tidak pernah terlambat, bahkan Dia tidak pernah terlalu cepat. Mari sama-sama sekali lagi di hadapan Tuhan kita mau katakan, meskipun tak terlihat oleh mataku, Kau bekerja tepat waktumu. Sekalipun kelihatan mustahil bagiku, semuanya mungkin di tangan-Mu. Sekali lagi katakan, meskipun tak terlihat oleh mataku, Kau bekerja tepat waktumu. Sekalipun kelihatan mustahil bagiku, semuanya mungkin di tangan-Mu. Kau Tuhan tak pernah tinggal diam, melihat perkara di hidupku. Kaulah yang membuat hatiku tenang, hadapi segala persoalan. Kau Tuhan tak pernah tinggal diam, melihat perkara di hidupku. Kaulah yang membuat hatiku tenang, hadapi segala persoalan. Kau Tuhan tak pernah tinggal diam, melihat perkara di hidupku. Kaulah yang membuat hatiku tenang, hadapi segala persoalan. Tenang, hadapi persoalan. Ku menang hadapi persoalan. Kau
menghadapi segalanya, karena Tuhan beserta. Tuhan yang menyelesaikan segalanya. Hanya Engkaulah Tuhan, tempat kami bersandar, tempat kami untuk berserah. Mari Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, percaya bahwa Tuhan itu selalu mau memberi yang terbaik bagi setiap kita. Itu sebabnya apapun yang Tuhan sedang izinkan terjadi dalam hidup kita hari ini, yang mungkin sulit untuk kita bisa pahami, percayalah di balik segala sesuatu itu pasti ada rencana Tuhan yang begitu sempurna. Demikian sempurnanya, mungkin membuat kita tidak mampu untuk memahaminya. Namun Bapak Ibu Saudara, serahkan semuanya kepada kedaulatan Tuhan. Berserah sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Sebab Dia tahu lebih baik daripada setiap kita. Mari kita mau mempercayai Dia lebih lagi untuk mengambil alih seluruh kehidupan kita dan menjadikan hati kita tenang menghadapi segala perkara yang tengah kita hadapi hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa penguasa semesta, disinilah kami sekarang. Kami datang kepadamu dengan harapan dan kepercayaan kami bahwa Engkau dapat menolong setiap kami mengalahkan masalah yang semakin besar ini, sesuatu yang semakin gencar dalam hidup kami, sesuatu yang kehadirannya semakin mengancam, semakin membuat kami gelisah, yaitu ketakutan kami. Kami takut kalau kami memiliki sifat-sifat yang tidak kami kehendaki. Takut akan masa depan. Takut mengecewakanmu. Padahal kami tahu bahwa Engkau tidak pernah mengajari kami untuk hidup di dalam ketakutan. Sekalipun kami saat ini tengah berjalan dalam lembah kekelaman, sekalipun saat ini kami sedang menghadapi badai yang bergelora dalam hidup kami, namun tetap saja semua itu selalu mengganggu dan menakutkan kami. Bapa, kami tahu Engkau sudah memanggil kami untuk mempercayai-Mu, bahwa di balik segala apa yang terjadi ada maksud dan tujuan-Mu. Tolong angkat ketakutan dari hati kami dan gantikan dengan kepercayaan dan keberanian untuk menjalani kehidupan yang sesuai dengan maksud dan tujuan-Mu bagi kami. Kami mau meletakkan segala pengharapan kami hanya kepada-Mu, Tuhan. Kami mau menyerahkan segala beban kami hanya di pundak-Mu yang kuat itu.
Kami mau menyerahkan segala kekhawatiran kami di tangan-Mu. Kami mau melepaskan hak atas masa depan kami di dalam rencana-Mu Bapa. Sebab kami yakin tidak akan pernah sekalipun Engkau merancangkan yang buruk bagi hari-hari yang ada di depan kami. Itu sebabnya kami mau selalu berserah hanya kepadamu dan mempercayai-Mu, bahkan di saat kami sedang tidak mempunyai alasan untuk bisa percaya. Kami mau tetap berserah hanya kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari semua kita yang mau berserah, sama-sama kita katakan amin.